Subsidi mobil listrik, siapa yang diuntungkan? Nah, ini jadi pertanyaan. Ya, karena kita tahu bahwa di satu sisi rentan akan konflik of interest. Banyak pihak yang menginginkan supaya pemerintah segera untuk melaksanakan secepat mungkin mempercepat penggunaan mobil listrik, subsidi mobil listrik. Tetapi ya, di satu sisi orang yang menginginkan itu adalah orang-orang yang kemudian dia sebagai seorang uh, regulator, di sisi lain dia juga sebagai seorang market player, ya kan? Dia buat aturan, dia sebagai pemain, sebagai pedagang di lapangan. Nah, tentu kita bertanya nih, subsidi mobil listrik siapa yang diuntungkan? Ya kan? Nah, itu pasti ya ujung-ujungnya ya konflik of interest. Yang diuntungkan ya dia sendiri yang buat kebijakan, yang buat regulasi, dia yang kemudian mendulang kenikmatan. Maka ya sudah barat tentu ya subsidi mobil listrik ini tidak memberikan efek apa-apa, malah akan semakin membuat yang kaya semakin kaya, terutama ya pejabat-pejabat yang memiliki konflik of interest di dalamnya, yang punya kepentingan. Ya, yang kedua ya kita bicara tentang mobil listrik. Ya, di lapangan kita sudah menemukan masalah sehingga menjadi salah satu alasan pindah ibu kota kan ke IKN, karena ya seperti Jakarta macet ya. Maka dengan mobil listrik ini ya tentu akan semakin memperparah keadaan di Jakarta misalnya sebagai contoh, karena ya banyak yang akan terjadi ya penumpukan kendaraan, tidak ada cara untuk minimalisir agar tidak terjadi kepadatan atau kemacetan di jalanan. Tapi ya kebijakan mobil listrik, satu syarat kepentingan yang diuntungkan ya mereka-mereka yang punya konflik of interest. Yang kedua ya membuat tambah macet kan begitu. Jadi tidak memberikan solusi apa-apa gitu. Nah, jadi ya bullshit. Ya lebih baik kita fair-fairan aja ya, tidak usah terlalu mengharapkan keuntungan yang besar ya kan. Jadi ini menarik itu yang disampaikan oleh uh, capres capres Anies Baswedan ya, yang mengkritisi tentang itu ya, mengkritisi tentang subsidi mobil listrik ya. Dan dikatakan bahwa ya, subsidi mobil listrik, tetapi ya yang buat kebijakan ya dia sendiri, kemudian yang jualan dia juga sendiri. Jadi ini apa ya, pemainnya tunggal, ujung-ujungnya ya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, itu ya tidak baik bagi Indonesia yang utangnya sudah menumpuk sudah sekian berapa ratus, berapa ribu, berapa juta triliun ya. Ya tentu ya tidak bisa menyelesaikan masalah. Jadi ya sebaiknya hentikan diskusi, hentikan niat untuk kemudian mau buat kebijakan, eksekusi kebijakan berkaitan dengan penggunaan mobil listrik, karena ya motivasinya kan kita tahu cuma satu doang, motivasinya ya untuk mereka-mereka yang membuat kebijakan dan mereka-mereka juga yang sebagai pemain, sebagai pedagangnya. Jadi ya apa ya, ya fair-fair aja, jadi dihentikan aja proyek-proyek yang semacam itu. Karena tidak ada, tidak hanya untuk kepentingan segelintir orang